bersyukurnya kita, ya, nggak pernah ada pertentangan dari nilai-nilai agama, keislaman, apalagi pendidikan Islami, dengan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan. Karena tujuan pendidikan, ya, yang diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia pun itu membentuk karakteristik iman, takwa, dan akhlak. Gitu. Coba teman-teman lihat ya, di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, diakses sekarang, googling ya, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020 tahun 2003, nomor 20 tahun 2003, coba lihat. Ya, coba klik sekarang, klik Google, cari Google, Undang-Undang Sisdiknas, ya, nomor 20 tahun 2003, klik. Kemudian buka pasal menimbang. Coba, saya sudah riset nih, insya Allah saya sudah riset. Buka pasal menimbang, lihat poin B. A, B, begitu masuk B. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan, perhatikan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia. Iman ada, akhlak ada, takwa ada. Tuh. Jadi nggak pernah bertentangan. Jadi pendidikan Islami itu tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan kurikulum-kurikulum pendidikan, ya, yang secara konseptual diterapkan kemudian di negara kesatuan Republik Indonesia, karena value-nya sama, nilai yang dihasilkan sama, ya. Dan negara ini bukan negara agama, tapi spirit kebangsaan dan kenegaraannya dibangun dengan nilai-nilai agama. Jadi nggak bisa dilepaskan. Di dasar pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila kan, ya. Coba, Pancasila itu kan 5 kan, satunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nanti tafsirnya di Eka, ya, Prasetya Pancakarsa kan, kan? Nanti kamu, Anda, maaf, ini kadang-kadang suka mengajar di kelas. Ya. Baik, kita lihat misalnya teman-teman sekalian, maaf, ditarik ke pasal 29 aja, yang paling cepat, ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Unsur keimanan ketakwaannya, pasal 29 ayat 2, untuk semua masyarakatnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini nyambung semua. Gitu. Karena kenapa? Yang nyusun dulu itu banyak ulama kita kontribusi, termasuk pendiri bangsa ini juga. Kan? Ya, jadi nggak akan pernah ini bersinggungan dalam konteks bertentangan, nggak akan pernah. Berjalan beriringan, sama-sama. Karena tujuannya itu. Dan dibawa kemanapun keimanan itu dibawa. Ya, dibawa. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ini bagi umat Islam tidak ada terjemah yang paling baik dari nilai-nilai amanat undang-undang. Jadi undang-undang ini mengamanatkan kepada kita nih. Nah, sebagai Muslim dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengamalkan undang-undang ini. Sebagai warga negara mengamalkan ini, ya kan? Nah, sebagai umat Islam dilindungi kita oleh negara dengan pasal 29 ayat 2. Negara melindungi untuk ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Kita percaya dengan Islam, ya kan? Sumbernya dari mana? Dari Quran, dari hadis. Jadi ketika kita mempelajari pendidikan keislaman, itu saat yang bersamaan sedang menjadi warga negara yang baik. Muslim yang baik, warga negara yang baik. Dan nggak akan pernah hasilnya bertentangan. Karena value yang diajarkan ini dapat diterapkan dimanapun. Jadi apapun, sepanjang basicnya benar, diambil dari Quran, dari hadis, kita praktekkan, basicnya benar, itu diterapkan dimanapun, pasti akan menjadi solusi